Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar lagi ya tentang accept preparation, yaitu persiapan untuk mengikuti ujian accept UGM. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri ya untuk mengikuti ujian acep ini, saya doakan semoga nanti mendapatkan skor yang terbaik ya, dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Alright, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Well, pada video kali ini saya akan berikan strategi ya. Nah, jadi kita tidak membahas soal ya, tapi saya akan berikan strategi persiapan ya teman-teman untuk bisa mengerjakan composing skill. Nah, terutama pada bagian yang pertama yaitu paraphrasing. Oke, karena ini sebetulnya bagian yang lumayan mudah jika teman-teman tahu strateginya ya. Oke, nah apa strateginya? Sebelum kita melangkah pada pembahasan strategi ini, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan materi update video-video bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Alright, langsung saja kita masuk ke strategi paraphrasing. Well, strategi paraphrasing ya. Paraphrasing bagian dari composing skill dan composing skill ini sebetulnya adalah tes untuk wawasan grammar teman-teman ya. Jadi hampir sama dengan grammar and structure, hanya saja di bagian ketiga ya pada ujian ASEP itu kan ada grammar and structure. Nah, pada bagian kelima ini namanya bukan grammar and structure tapi composing skill. Walaupun sebetulnya yang diuji juga pengetahuan grammar. Nah, terus bedanya apa? Bedanya pada grammar and structure, modal utama teman-teman adalah paham grammar ya. Memahami makna itu tidak menjadi hal yang terlalu penting ya karena ada banyak soal itu yang bisa teman-teman kerjakan tanpa harus tahu maknanya. Nah, tapi pada composing skill memahami makna ini menjadi sangat-sangat penting ya. Nah, jadi modalnya ada dua. Yang pertama yaitu paham tentang grammar dan yang kedua ya paham arti atau makna dari soal-soal serta pilihan jawaban yang diberikan, gitu ya. Right. Nah, kemudian untuk paraphrasing ini apa saja strateginya? Ya, strateginya sebetulnya intinya satu. Ya, teman-teman paham tentang bab grammar tertentu ya. Nah, jadi grammar itu kan ada banyak sekali ya, ada banyak sekali bab. Nah, tapi dalam paraphrasing ini ada beberapa bab grammar yang selalu dimunculkan ya dan di situ teman-teman wajib untuk menguasainya. Nah, apa saja? Yang pertama kita lihat yaitu pasif dan aktif ya. Nah, artinya teman-teman harus paham materi tentang passive voice di sini ya, karena ada beberapa soal ya, seringkali soal pada paraphrasing itu nanti soalnya berupa kalimat pasif kemudian parafrasenya itu menjadi aktif atau sebaliknya, soalnya aktif parafrasenya menjadi pasif. Jadi penguasaan terhadap passive voice wajib. Oke? Okay? Ya. Nah, jadi persiapkan itu. Yang kedua, positif to negatif atau negatif to positif ya. Jadi ada soal-soal itu yang dia berupa kalimat positif ya, kemudian parafrasenya menjadi negatif atau sebaliknya. Dalam soalnya berupa kalimat negatif di parafrase menjadi positif. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga yaitu conditional sentence. Ini sering sekali ya. Nah, sering sekali conditional sentence ini muncul dalam paraphrasing ya. Biasanya terdiri dari dua kemungkinan ya. Yang pertama, soalnya berupa fakta, parafrasenya pengandaian, conditional sentence-nya atau sebaliknya, soalnya berupa conditional sentence atau pengandaian, kemudian parafrasenya itu adalah faktanya. Nah, apa itu pengandaian, apa itu fakta? Makanya teman-teman harus paham conditional sentence ya. Kemudian yang keempat yaitu complete clause to reduce clause ya atau sebaliknya reduce clause to complete clause. Nah, maksudnya ini
adalah dalam soal biasanya ada kalimat klausa yang lengkap ya, adverbial clause atau adjective clause, kemudian nanti parafrasenya berupa reduksinya ya. Nah, untuk memahami ini ya, teman-teman harus paham complex sentence ya, yaitu adverbial clause, kemudian adjective clause dan noun clause itu ya. Oke. Nah, bisa juga sebaliknya nanti soalnya itu berupa reduced clause, kemudian parafrasenya bentuk komplitnya gitu ya. Right, kemudian yang kelima ada adjective clause. Nah, adjective clause ini juga cukup sering muncul. Biasanya ada kemungkinan dalam soal itu kita diberi dua kalimat gitu ya, dua kalimat. Kemudian parafrasenya menjadi satu kalimat dengan bentuk adjective clause. Atau sebaliknya, ya bisa juga sebaliknya dalam soal itu berupa adjective clause, kemudian parafrasenya itu ditunjukkan bentuk pecahan klausannya menjadi dua kalimat, misalnya seperti itu ya. Oke, nanti akan ada dalam contoh soal. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam yaitu adverbial clause. Nah, adverbial clause ini nanti kasusnya mirip dengan adjective clause ya. Bisa jadi dalam bentuk soalnya itu ada dua kalimat, kemudian parafrasenya dijadikan satu kalimat dengan bentuk adverbial clause ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, dan yang terakhir yaitu sinonim. Sinonim ini juga cukup sering muncul. Maksudnya sinonim adalah perubahan redaksi ya dengan menggunakan kata lain dengan makna yang sama ya. Misalnya ada dalam soalnya kata jungle, kemudian parafrasenya ada kata forest ya. Dalam soal ada kata misalnya seashores ya, kemudian dalam parafrasenya berupa beach. Nah, kata-kata yang mirip atau serupa itu disebut dengan sinonim. Ini sering muncul dalam soal paraphrasing juga. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Langsung kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, seperti ini yang pertama yaitu pasif ke aktif atau aktif ke pasif. Nah, teman-teman tentu harus paham ya. Bab pasif, saya berikan contoh parafrasenya ya, parafrasenya. Misalnya yang pertama, the building was renovated by her father a week before she came. Oke. Nah, ini bentuk soalnya ya, bentuk bentuk asalnya. Kita harus tahu maknanya ya. The building was renovated, bangunan itu direnovasi by her father oleh ayahnya a week before she came, seminggu sebelum dia datang. Nah, nanti kalau sudah masuk pada soal karena ada banyak pilihan ya, jadi teman-teman harus benar-benar paham mana soal dan pilihan jawabannya begitu ya. Nah, ini ada bentuk pasif ya, the building was renovated by her father. Nah, ini bisa kita rubah menjadi aktif dengan makna yang sama, yaitu her father renovated the building. Ya, a week before she came ini kan sama ya, keterangan waktunya ya. Nah, jadi bentuknya yang bentuk asalnya the building was renovated by her father, ini bentuk pasif. Kemudian berubah menjadi her father renovated the building. Ini maknanya sama persis ya. Hanya saja bentuknya berbeda. Bangunan itu direnovasi ayahnya, menjadi ayahnya merenovasi bangunan itu. Nah, ini kan secara maksud, secara makna sama ya. Tapi secara struktur dia berbeda. Oke, nah ini contoh pasif menjadi aktif. Nah, sekarang kita lihat yang aktif menjadi pasif. Misalnya, our teacher encouraged us to get the best score. Guru kami mendorong kami untuk mendapatkan nilai terbaik. Ya, di sini ada our teacher, guru kami, encourage us, mendorong kami. Itu bentuk aktif ya. Kemudian ini bisa berubah menjadi pasif dengan makna yang sama ya, yaitu we were encouraged by our teacher ya. Kami didorong oleh guru kami to get the best score, untuk mendapatkan nilai terbaik. Ya, bentuk asalnya guru kami mendorong kami menjadi kami didorong oleh guru kami. Ya, sama kan secara makna, tapi bentuknya berbeda. Nah, ini contoh ya. Contoh parafrase pasif ke aktif dan aktif ke pasif. Right. Nah, sekarang kita lihat contoh parafrase yang kedua yaitu positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif. Right. Contoh yang pertama, I don't like to eat tofu because it is chewy ya. I don't like. Di sini ada kalimat negatif. I don't like ya. Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung kata not. Nah, itu kalimat negatif ya. I don't like to eat tofu because it is chewy. Aku tidak suka makan tahu karena tahu itu kenyal.
Ini kan negatif ya, ada kata don't. Nah, sekarang bisa kita rubah menjadi kalimat positif tapi artinya sama, yaitu I hate to eat tofu because it is chewy. Nah, di sini terjadi perubahan don't like menjadi hate ya. Don't like itu negatif ya, tidak suka. Kalimatnya negatif menjadi kalimat positif, yaitu benci. Oke, nah ini disebut dengan kalimat positif karena nggak ada kata not. Tapi artinya sama ya, tidak suka dengan benci. Selebihnya kan sama kata-katanya ya. Right, nah ini contoh negatif menjadi positif parafrasenya. Nah sekarang kita lihat parafrase positif menjadi negatif. Mike and Martha come from different cities. Nah, Mike dan Martha berasal dari kota yang berbeda. Ya, nah ini kalimatnya positif ya, nggak ada kata not. Kemudian diparafrase menjadi negatif. Mike and Martha are not from the same cities. Oke, okay. Mike dan Martha tidak berasal dari kota yang sama. Nah, berarti kan berasal dari kota yang berbeda, gitu ya. Jadi kalimat asalnya Mike and Martha come from different cities. Mike dan Martha berasal dari kota yang berbeda. Nah, diparafrase menjadi Mike and Martha are not from the same cities. Mike dan Martha tidak berasal dari kota yang sama. Ya, jadi sama dengan berasal dari kota yang berbeda, gitu ya. Alright, nah ini contohnya perubahan positif, negatif, negatif, positif dalam parafrase ya. Nah sekarang kita lihat bentuk yang ketiga yaitu parafrase dalam conditional sentence. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ada dua kemungkinan biasanya yaitu fakta diparafrase menjadi conditional sentence atau sebaliknya conditional sentence diparafrase menjadi fakta. Nah ini teman-teman harus paham teorinya ya untuk conditional sentence. Nah kita lihat contohnya. Ani is not happy because she doesn't have money. Nah, berarti ini fakta ya. Ani tidak bahagia karena dia nggak punya uang. Oke, parafrasenya bagaimana? Di parafrase menjadi Ani will be happy if she had money. Ani akan bahagia jika dia punya uang. Gitu. Nah, untuk bisa memparafrase conditional sentence dengan tepat ya, teman-teman harus benar-benar paham teori tentang conditional sentence karena conditional sentence ini nggak hanya sekedar makna ya, tapi dia punya pola yang memang baku ya. Karena conditional sentence itu ada beberapa tipe dan setiap tipe itu nanti pola tensesnya beda-beda. Maknanya bisa sama ya, tapi nanti antara fakta dan pengandaian itu sangat sangat mengikat ya satu sama lain. Kalau faktanya misalnya di sini ya, faktanya Ani is not happy because she doesn't have money. Berarti dia faktanya fakta present. Kalau fakta present nanti conditional sentence-nya tidak boleh present. Dia harus seperti ini ya. Dia past future, kemudian if clause-nya menjadi simple past. Nah, itu memang pola yang sudah tetap seperti itu. Jadi nanti kalau sudah masuk pada soal, tensesnya juga harus diperhatikan. Bisa jadi maknanya benar tapi tensesnya tidak tepat, gitu ya. Maka teman-teman harus paham benar-benar tentang conditional sentence. Oke, sekarang kita lihat contoh parafrase conditional sentence dari conditional sentence atau pengandaian di parafrase ke dalam fakta, ya. Nah, seperti ini contohnya. If you had come yesterday, I would have given you money. Nah, ini pengandaian atau conditional sentence karena ada conjunction if ya. If you had come yesterday, jika kamu datang kemarin, I would have given you money. Aku akan memberi kamu uang. Oke. Okay. Nah, nanti di apa namanya di parafrase menjadi fakta. Artinya apa? Jika kamu datang kemarin, aku akan memberi kamu uang. Nah, faktanya berarti aku tidak memberi kamu uang, gitu ya. I didn't give you money. Kenapa? Because you didn't come here yesterday. Karena kamu nggak datang kemarin, gitu kan ya. Nah, ini kan penggantiannya jika kamu datang kemarin. Berarti faktanya kamu tidak datang kemarin. Aku akan memberi kamu uang. Faktanya aku tidak memberi kamu uang. Begitulah. Ini sama dengan contoh yang pertama ya, antara conditional sentence dengan faktanya itu harus tepat pola tensesnya. Jadi teman-teman harus harus tahu itu ya. Di sini conditional sentence-nya menggunakan had come here yesterday ya. Berarti ini tipe yang ketiga ya. Past perfect ya dan main clause-nya past future perfect. Berarti itu tipe 3. Kalau tipe 3 nanti berarti dia menggunakan fakta apa? Fakta
past dengan tense simple past seperti ini. I didn't give you money because you didn't come here yesterday. Kalau nanti ada pilihan misalnya I don't give you money, ya berarti bukan itu karena tense-nya salah. Nah, untuk benar-benar memahami conditional sentence ya teman-teman silahkan cek lagi materi tentang conditional sentence ya. Oke, harus paham ya karena conditional sentence ini termasuk yang sering muncul pada paraphrasing. Oke, kita lihat berikutnya paraphrase dari complete clause menjadi reduced ya, reduced clause atau sebaliknya, reduced clause menjadi complete clause. Oke, nah ini terjadi bisa pada adverbial clause ataupun adjective clause, gitu ya. Sebenarnya noun clause juga ada, tapi tidak sesering adjective clause dan adverbial clause ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya, ada soal Annie did not join the meeting because she had a guest, ya. Nah, ini adalah adverbial clause sebab akibat ya. Ada conjunction because di sini. Annie tidak ikut rapat karena dia ada tamu, begitu. Nah, parafrasenya menjadi having a guest, Annie did not join the meeting. Nah, ini kalau teman-teman tidak memahami reduced adverbial clause, mungkin bingung mengartikan kalimat ini ya. Tiba-tiba ada having a guest begitu, ya. Oke, nah, having ya kata having di depan itu bermakna karena pada reduced adverbial clause ya. Having a guest artinya karena punya tamu begitu ya. Ani did not join the meeting. Ani tidak ikut meeting. Nah, kan sama ya. Ani did not join the meeting because she had a guest. Alright. Nah, jadi ini bentuk parafrase dari complete clause menjadi reduced clause. Contoh yang kedua, ya, the man playing football is my uncle. Nah, ini reduced clause ya. The man playing football is my uncle. Ini reduced adjective clause ya. Ciri-cirinya ada kata benda the man, kata benda kemudian diikuti dengan verb ing. Nah, langsung diikuti verb ing tanpa to be. Berarti dia reduce adjective clause ya. Parafrasenya bagaimana? Nah, ini artinya the man playing football is my uncle. Itu artinya laki-laki yang bermain sepak bola itu adalah pamanku, begitu ya. Kalau ada kata benda langsung ketemu verb ing itu bermakna yang sama dengan adjective clause. Alright. Nah, maka parafrasenya dia menjadi adjective clause yang utuh, bukan reduce lagi ya. The man who is playing football is my uncle. Laki-laki yang sedang bermain bola itu adalah pamanku. Nah, kan artinya sama. Sama ya, cuman bentuknya sedikit berbeda. Bentuk soalnya ini berupa reduced, kemudian parafrasenya menjadi clause yang utuh dari adjective clause. Oke. Berikutnya adjective clause ya. Adjective clause ini juga sering muncul ya dalam soal. Nah, ini contohnya. I have reported the man. He took your bag yesterday. Nah, jadi soalnya ada dua kalimat terpisah ya. I have reported the man. He took your bag yesterday. Aku sudah melaporkan laki-laki itu. Dia mengambil tasmu kemarin. Nah, di parafrase menjadi I have reported the man who took your bag yesterday ya. Aku sudah melaporkan laki-laki who yang mengambil tasmu kemarin. Nah, kan artinya sama. Ya, nah ini bentuk parafrase dari dua kalimat menjadi satu kalimat berupa adjective clause. Contohnya itu ya. Oke, nah sekarang contoh dari adverbial clause ya. Misal, nah ini ada kalimat ya sama dengan adjective clause tadi ya, ada dua kalimat. It was raining heavily. John still went to school. Saat itu hujan sedang lebat ya. John tetap pergi ke sekolah. Nah, itu kasusnya. Begitu ya, ada dua kalimat. Kemudian parafrasenya menjadi satu kalimat dalam bentuk adverbial clause. John still went to school although it was raining heavily. John tetap pergi ke sekolah walaupun it was raining heavily, walaupun hujan sedang lebat gitu ya. Jadi artinya sama ya. Hujan sedang lebat, John tetap pergi ke sekolah. Menjadi John tetap pergi ke sekolah walaupun hujan sedang lebat gitu ya. Right. Nah, maknanya sama. Conjunction-nya tepat ya. Nanti pada soal biasanya ada conjunction yang berbeda. Nah, ini yang teman-teman harus paham maknanya agar artinya itu pas dengan bentuk soalnya gitu ya. Contoh yang lain. John went to America ya to study 2 years ago. Now he is still studying there. Nah, ini agak panjang ya. John pergi ke Amerika untuk belajar 2 years ago, 2 tahun yang lalu.
Oke ya. Nah, jadi perhatikan maknanya ya. John pergi ke Amerika untuk belajar 2 tahun yang lalu. Now he is still studying there. Sekarang dia masih belajar di sana. Oke ya. Jadi John pergi ke Amerika untuk belajar 2 tahun yang lalu dan sekarang dia masih di sana. Gitu ya. Dia masih belajar di sana. Di parafrase jadi satu kalimat dengan bentuk adverbial clause. John has been studying in America for 2 years. Nah, lebih singkat ya. John sudah belajar di Amerika selama 2 tahun. Ya kan? Kan John perginya 2 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang dia masih belajar gitu ya. Nah, artinya John sudah belajar selama 2 tahun. Dan ini menggunakan tensesnya juga sangat berpengaruh ya. Ini menggunakan present perfect continuous yang artinya bahwa aktivitas itu masih berlangsung atau belum selesai. Gitu ya. Nah, ini contoh bentuk parafrase dengan menggunakan adverbial clause. Oke ya. Nah, jadi teman-teman tentu harus paham tentang adverbial clause ya. Oke, dan kemudian yang terakhir yaitu sinonim. Oke, sinonim ini lebih pada penguasaan vocabulary sebetulnya ya. Nah, sinonim, apa itu sinonim? Sinonim itu persamaan makna ya atau kedekatan makna, keserupaan makna dengan kata yang berbeda ya. Nah, contoh soalnya, misalnya Dave was excited because his friends attended his party. Dave was excited, Dave senang ya, because his friend karena teman-temannya attended his party, menghadiri pestanya. Di parafrase menjadi Dave was happy. Yang asalnya excited menjadi happy. Artinya sama ya. Excited dan happy. Nah, itu artinya sama. Kata-katanya memang berbeda, excited dan happy, tapi mempunyai makna yang close atau yang berdekatan, bahkan ya sama lah artinya ya. Dave bahagia, Dave senang because his friend came to his party, datang ke pestanya. Nah, di sini ada sinonim lagi ya, yaitu attended menjadi came. Nah, ini parafrase dengan merubah redaksi kata ya, menggunakan kata lainnya atau sinonimnya yang punya makna yang sama. Gitu ya. Nah, contoh yang lain. Mike has the biggest house in this city. Mike punya rumah terbesar, the biggest house di kota ini ya, in this city. Parafrasenya, Mike has the hugest house in this city. Oke, nah jadi big dengan huge itu sama, artinya sama-sama besar. Gitu ya. Jadi redaksinya beda, maknanya sama. Nah, ini contoh parafrase dengan menggunakan sinonim. Oke ya. Nah, ini beberapa eh, karakter soal ya pada paraphrasing yang teman-teman harus persiapkan ya, harus pahami karena beberapa karakter ini ya dari mulai tadi pasif aktif sampai dengan sinonim ini termasuk yang sangat sering muncul dalam soal paraphrasing. Right? Oke. Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi nanti pada pembahasan soal ya tentang paraphrase in next video.